Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari anggota kelompok 3 proyek teori bilangan akan menjelaskan mengenai menyelesaikan persoalan algoritma Euclid dengan alat bantu software Python. Sebelum masuk ke materi, kami perkenalkan dulu anggotanya. Anggota dari kelompok 3 ada Ega Nanda Baru Sembiring, Angelina Samosir, Hadisa Safa Anasya, Immanuel Sihaan, Indah Febriani Sagala, dan Irvina Adelia Harahap. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Yang pertama, pengenalan mengenai algoritma Euclid yang akan dijelaskan oleh Angelina Samosir. Kepada Angelina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Euclid. Algoritma Euclid merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari FPB dari dua buah bilangan. Algoritma ini memanfaatkan sifat-sifat pembagian atau modulo. Penggunaan algoritma ini sangat menguntungkan karena prosesnya yang sistematis dan sama untuk setiap pasangan bilangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya mengenai langkah-langkah penyelesaian algoritma Euclid dengan cara manual akan dijelaskan oleh Immanuel. Kepada Immanuel, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah algoritma Euclid. Jika A dan B elemen dari bilangan bulat, maka dengan menerapkan algoritma Euclid, pembagian berkali-kali diperoleh M sama dengan N kali Q1 tambah R1, di mana R1 lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan N, lebih kecil dari N. Selanjutnya N sama dengan R1 kali Q1 tambah R2, di mana R2 lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari R1. Selanjutnya R1 sama dengan R2 kali Q3 ditambah R3 sampai dengan RK kurang 2 sama dengan RK kurang 1 kali QK ditambah RK, di mana RK lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari RK kurang 1. Dan kesimpulannya RK kurang 1 sama dengan RK dikali QK tambah 1. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah mengetahui langkah-langkahnya, di sini kami memberikan contoh soal menggunakan penyelesaian manual yang akan dijelaskan oleh Irvina. Pada Irvina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, contoh algoritma Euclid dengan cara manual. Kita akan mencari FPB dari 52 dan 124 menggunakan algoritma Euclid. Pada iterasi pertama, 124 sama dengan 2 dikali 52 tambah 20. Iterasi kedua, 52 sama dengan 2 dikali 20 tambah 12. Pada iterasi ketiga, 20 sama dengan 1 dikali 12 ditambah 8. Selanjutnya iterasi keempat, 12 sama dengan 1 dikali 8 tambah 4. Kemudian pada iterasi kelima, 8 sama dengan 2 dikali 4 tambah 0. Karena pada iterasi 5 sisa hasil baginya 0, maka FPB dari 52 dan 124 adalah 4, yang merupakan sisa hasil bagi pada iterasi keempat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah kita mengetahui mengenai algoritma Euclid dan bagaimana cara mencarinya dengan cara manual, selanjutnya kita masuk mengenai menyelesaikan algoritma Euclid dengan menggunakan software Python. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu mengenai pengenalan software Python yang akan dijelaskan oleh Indah. Pada Indah, saya persilakan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang software Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python pertama kali dikembangkan pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum, seorang pemrograman Belanda. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator.
Baik, setelah mengetahui mengenai software Python, di sini akan dijelaskan juga mengenai keunggulan dari software Python yang akan dijelaskan oleh saudara Ega. Kepada Ega, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan software Python. Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman populer yang memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, mudah untuk digunakan dalam mengembangkan sebuah produk perangkat lunak, perangkat keras, Internet of Things, aplikasi web, maupun video game. Yang kedua, selain memiliki keterbacaan kode yang tinggi sehingga kode mudah dipahami, bahasa pemrograman ini memiliki library yang sangat banyak dan luas. Dan yang terakhir, merupakan bahasa yang mendukung ekosistem Internet of Things dengan sangat baik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah mengetahui mengenai software Python dan keunggulannya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dan contoh soal menyelesaikan algoritma Euclid dengan software Python. Jadi langsung saja saya contohkan. Pertama, kita harus punya software Python yang kita download melalui website Google. Setelah itu, kita buka, lalu kita ketik sintaknya, yaitu dev sama dengan compute gcd buka kurung a, b, tutup kurung, titik 2, enter, if spasi b sama dengan 2, 0, titik 2, enter, return a, enter, else, titik 2, enter, return, compute gcd buka kurung b, a, %b, tutup kurung, enter lagi, 61, spasi sama dengan spasi in, buka kurung, input, buka kurung, enter, spasi first, spasi number, titik 2, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, di sini kita masukin angka yang pertama. Misal tadi seperti contoh soal yang pertama ya, contohnya 52. Berarti the first number-nya 52. Enter. Kita ketik lagi sintaknya 62 spasi sama dengan spasi in, buka kurung, input, buka kurung lagi, enter, spasi the, spasi second, spasi number, titik 2, tutup kurung 2 kali, enter. Kita masukin angka yang keduanya itu 124, 124. Lalu enter lagi. Lalu ketik lagi sintaknya print, buka kurung, compute gcd, buka kurung lagi, 61,62. Tutup kurung 2 kali. Lalu kita enter. Didapat hasilnya adalah 4. Sama seperti dengan cara manual, hasilnya sama 4. Baik, segitu saja penjelasan mengenai menggunakan software Python. Baik, segitu saja penjelasan kami dari kelompok 3 mengenai penggunaan software Python dalam menyelesaikan algoritma Euclid. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.